Tes 1 2 3. Oke guys, welcome back lagi di channel saya GGP. Kali kita bakal bahas tentang karakter terbaru ya, yaitu adalah si Cerilla atau Irure sama si Beta teman-teman. Dan jujur ya, setelah aku baca dari kitnya Beta ya guys sama Irure ya, kayaknya menurutku lebih worth it kalian ngejar si Irure atau teman yang si Cerillanya yang merah ya guys ya. Karena ini ya guys ya, karena Cerilla ini menurutku ini bisa jadi DPS malah ya guys, dijadiin suruh DPS aja kaliannya bisa ini. Soalnya di revolusinya ini guys yang bikin broken dia ya, dari ultimate-nya yang Revo 4 nya ya, dia bisa ngasih damage 20% dari max HP musuh ya. Ini gila banget jadinya guys. Cuman masalahnya dia harus full stack ya guys, harus full stack. Red element resistance decrease-nya harus full stack. Jadi kalian harus pasangin slot 4-nya efek hit teman-teman. Jadi kalau kalian nonton yang tentang pembahasan ignition weaponku ya, berarti Cerilla ini slot 4-nya harus dikasih efek hit teman-teman. Harus dikasih efek hit ya. Mana efek hitku ada tuh satu. Nah ini nanti dipasang aja efek hitnya guys ya. Dia untuk itu btw elemennya magic ya guys ya. Si Cerilla ini bagus banget ya guys ya. Mungkin nanti kita bahas di konten terpisah aja kali ya, atau kita bahas komplit aja di sini ya guys ya. Karena ini aku pengen bahas tentang impresi pertama doang sih. Jadi dia ngasih movement speed, swiftness, terus di sini bisa ngasih evasion boost ya, sama bisa ngeblokir guys, bisa mana sih? Oh, evade enemy skill. Oh ya, dia bisa menghindari semua skill 3 kali dan ngasih EV increase 80% ketika level 5 teman. Nah terus ini dia bisa ngasih efek airborne. Nah ini ultinya ini yang bisa ngasih elemen red element decrease 8% kali 5 ya, 40 ya guys ya. Dia tuh mirip sama 003 ya guys ya. 003 ini dia juga bisa ngurangin ini guys, red element resistance 50%. Ya mirip sama 003. Jadi kalau kalian ngeskip 003 ya, jadi ini kalian si Cerilla ini karakter wajib banget buat dikejar ya. Ini Cerilla ini menurutku wajib banget buat dikejar ya. Ini mungkin kalau kalian bisa ngisi energinya dia secara cepet ya, dia bahkan bisa jadi carry guys. Soalnya dari revolution 4 nya dia. Ini aku nyaranin kalian ini di full ini guys. Ini Cerilla wajib banget buat di full investing teman. Di full revo, pokoknya full power. Nah ini dia harus full power guys. Soalnya ini S-nya menurutku bagus banget guys, dari segi kitnya ya guys. Dari segi dia kayak udah kayak unit wajib guys untuk S yang harus kalian ambil ya. Mungkin kalau dijadiin sub DPS dia bakal tetap relevan ya, tapi untuk dijadiin apa namanya tuh support tentu saja masih, kalau misalnya dijadiin apa namanya main DPS masih oke. Tapi kalau dijadiin kayak sub DPS menurutku ya cocoknya di sub DPS sih. Mungkin bakal kayak si siapa tuh yang terbaru itu Alpin ya mungkin ya, untuk segi dari DPS ya. Cuman kita lihat nanti ya. Aku bakal gacha terlebih dahulu untuk si Cerilla. Untuk si Beta ini aku jujur ya, aku agak kurang banget guys ngeliat si Beta ini. Soalnya kenapa ya guys? Soalnya kalau kalian perhatikan ya guys ya, meta apa unit raw damage yang meta ya guys ya, itu kan kayak misalnya Hugo ya guys. Hugo habis itu siapa ini kan siapa ini, Enigma sama satu lagi tuh si ini kan August kan. Itu kenapa mereka meta guys ya, karena mereka itu punya satu ciri khas yang sama guys. Apa itu? Adalah pengurangan defense teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ya guys, di Augustus ini dia ada pengurangan defense 100% guys, 20 kali 5 100% kan. Sama ada pengurangan magic resistance, enggak usah physical resistance ya. Pengurangan physical resistance 10% kali 10 100% ya. Jadi Augustus ini di buffnya gede banget guys, defense-nya. Terus dari Hugo ini juga ada ngurangin defense guys, Hugo ini juga ngurangin defense-nya gede banget nih. Dari ini kan berapa? Dari ini kan dia mencuri 40% kan, mencuri 40% defense musuh berkurang. Terus tambah dari Black Mandarin ini kan dia 10 ya, 10 kali makan 50% defense kan. Jadi si Hugo ini dia bisa ngurangin 90% defense teman-teman. Bukan 90% tapi
50 plus 40% ya pengurangan defense. Jadi mereka memiliki kesamaan guys untuk Hugo sama Asus. Nah terus kalau si ini dia itu punya ini guys, dia tuh punya ini di pasifnya ya, dia bisa mengabaikan 40% target dev ya. Dan ini juga scalingnya dia gila banget guys. Dan kalau si beta itu ya, kalau kalian perhatikan si beta itu dia cuma menang scaling aja guys. Dia menang kayak scalingnya gede doang dari ultimate-nya loh kan. Kalian ya di Revolution ya kan ada kayak move pierce 150% kan, ini kan 150% move pierce kan. Terus ini kan 300% attack kan, dari Revo 5 ya 300 attack, di sini 150% move pierce ya. Terus si beta itu kita lihat scalingnya guys, itu kan 800 4% kali 100 ya, berarti 400 kan, atau kalau 99% berarti sekitar 396% lah, kasarnya begitulah guys ya. Nah ini kan dia kan dari segi scaling kan dia gede banget guys, cuman sayangnya ini dia beta ini nggak punya pengurangan defense guys, nggak punya pengabaian defense guys. Jadi dia cuman kayak pure damage aja itu, pure attack ya. Jatuhnya nanti kayak unit-unit DPS yang gagal ya guys ya. Bahkan kalau kalian lihat Heljo ya guys, Heljo itu mungkin kelihatannya jauh lebih baik daripada beta guys ya. Meskipun Heljo seampas itu ya, Heljo kan ada pengurangan defense 60% kan, tapi tetap nggak ngangkat kan, si Heljo kan tetap nggak ngangkat, apalagi yang nggak punya pengurangan defense ya guys ya. Jadi jujurnya aku pesimis ya sama ngeliat beta ini, aku cukup pesimis ya guys ya. Dia kalau sekilas dari kitnya dia kayak data master nih guys, cuman buat TB doang sama ngancurin barrier musuh ya. Nah di sini kan dia cuman dekatin magic pierce ya, kayak dekatin magic pierce, ngurangin magic decrease ya, magic resistance, ngurangin magic resistance musuh ya. Ya kan cuma gitu-gitu doang, tapi nggak ada pengabaian defense atau pengurangan defense kan nggak ada. Jadi kayak pesimis gitu apa ya. Soalnya mau attack kalian setinggi apapun ya, pierce kalian setinggi apapun, tapi kalau attack kalian kalah sama defense musuh ya, apalagi kalau HP musuh juga tinggi, defense-nya terlalu tinggi, itu bakal nggak ngangkat guys, asli nggak ngangkatnya. Karena pierce itu baru mulai kerasa ya, 0 pierce sama 100 sih mulai kerasa itu kalau misalnya kalian bisa mengurangi defense musuh ya. Jadi kayak pierce itu mau setinggi apapun nggak bakal kerasa guys, kecuali kalau kalian bisa ngurangin defense musuh, baru nanti pierce itu bakal play big role ya di situ ya, bakal play big role. Nanti kalian bisa bandingin antara DPS kan, pierce-nya berapa, habis itu pakai tim yang sama yang bisa ngurangin defense musuh kan. Nanti kalian bayangin nanti hasilnya yang punya pierce lebih tinggi itu yang bakal ngasih damage lebih banyak ya guys. Jadi kayak gitu untuk first impressionku untuk beta. Tapi nggak apa, ini aku gacha beta, tapi aku gacanya ini guys, gacanya lewat jam aja ya, nggak apa ya, kita gacha lewat jam aja, kita nggak perlu ngabisin black market, karena black marketku udah tinggal dikit juga sih, nggak terlalu banyak sih. Jadi di sini pun aku gacha juga apes ya guys ya, di sini pun aku gacha pun nggak dapat ya guys ya, tuh nggak ada sama sekali ya, sungguh apes ya nasibku ya. Ini yang gacha Charila aja nggak ada nih, Charila aja nggak ada guys ya, ini busuk sekali nih guys. Jadi ya kita nggak apa-apa, kita langsung gacha lewat sini aja, gacha lewat mana itu, mana itu, nah ini dia, kita gacha lewat sini. Charila dapat 1, oke lumayan. Beta 1 tidak ada, oke nggak apa-apa, berarti cuman segitu doang ya guys ya. Ini tiketku cuman 1000 ya guys, ini pengen tak simpen buat anniversary ya. Jadi ini aku nggak gacha beta guys, sorry banget guys ya, aku nggak gacha beta ya guys ya. Nggak apa-apa kan, aku nggak gacha beta guys. Habis itu kita bakal coba buka ini, kita cari Charila di sini ya. Atau gacha aja lah beta lah, bodo amat lah. Bodo amat dengan anniversary, apa kita gacha aja kali ya guys ya. Bodo amat kita dengan anniversary ya guys ya. Kita gacha Charila dulu. Aku gacanya di normal summon guys ya, biasanya. Aku biasanya gacha di normal summon nih. Soalnya kalau kalian gacha di spesial summon SSR ya, ini dia kalian nggak dapat SSR guys, nggak dapat SSR lepas guys. Meskipun dari segi rate-nya dia 3% ya, 3%, tapi kalian nggak dapat SSR lepas di sini ya. Jadi kayak rugi gitu ya. Tapi kalau di summon biasa itu kan dapat SSR plus ya. Cuman untuk dari segi rate-nya kalah ini, ada segi rate-nya ya. Dari seginya cuma 1,8 ya, nggak sampai 2% ya guys. Tapi nggak apa, kita coba gacha aja dari sini. Oke, dapat 1 doang.
Dari sini kita dapat juga dari gacha cuma dapat satu doang, nggak apa-apa. Asal jangan zong, please jangan zong. Kan zong kan busuk banget kacanya. Malah dapat SR plus. Dapat awaken rak. Oh masa nggak dapat sih? Ya nggak dapat ya guys ya. Ya busuk banget sih. Oke, nice. Oh cuma satu doang. Oke, dapat dua. Cuma dapat dua ya. Oke, satu lagi. Satu doang. Masa cuma satu doang? Kebanyakan narainya. Lah mana nggak ada, masa nggak ada sih? Ya elah. Please jangan dibikin apes ya guys. Aduh malah apes lagi. Oke, dapat satu, dua doang. Ini gara-gara itu loh, gacha kampret apa namanya itu yang XR plus kurang ajar loh guys. Gara-gara gacha itu guys, jadinya apes banget nih. Lain kali aku nggak pengen gacha XR plus lah, bodo amat lah. Itu busuk banget guys asli. Bau itu. Udah bau mahal lagi. Cuma dapat satu lagi, aduh parah banget. Oh ya ada gratisan ya, bentar, ada gratisan guys, ada gratisan ya dari sini. Tapi aku harus opsi Cerillanya mana tadi, Cerilla harus kita up terlebih dahulu tapi. Oke, klik saat merah. Dapat gratisan berapa itu? Kita lihat gratisannya berapa ya guys ya. Kita lihat gratisannya dapat 3, nice. Ada dari sini lagi nggak sih? Ada dari sini lagi nggak sih guys? Bisa dapat lagi nggak sih? Ini ada nih merah nih. Dapat dong? Sudah dapat, itu nggak apa-apa. Dari sini please ada dong. Masa nggak ada sih, busuk banget dah. Oke, kita gacha lagi. Cerilla ini berapa lagi tuh? 3 lagi ya. Oh, satu lagi udah ML. Wah fix MLB nih. Langsung dikasih 3 ini. Kita simpan aja SR bonusnya, bodo amat. Kita MLB si Cerilla ya. Habis itu kita up revolutionnya ya. Nanti untuk membahasnya di konten terpisah aja guys ya. Untuk pembahasan si Cerilla sama si beta test drive-nya kita di konten terpisah aja. Ini kita bahas tentang gacha-gacha rate-nya. Ini aku habis berapa berarti aku habis sekitar 400 ya guys ya. 400 tiket pas ya. 400 tiket tambah pok-pok kayak gitu lah ya. Pok-pok kayak gitu. Nah sekarang kita bakal coba gacha beta ya guys ya. Aku dapat 2 ini sih. Kita langsung ambil beta aja. Ambil beta. Ini jujur ya guys, ini beta nih aku pesimis guys beta ini. Bukan pesimis rate-nya tapi pesimis ini ya loh. Pesimis dia bakal jadi carry ya. Bakal potensi dia bagus. Aku jujur pesimis ya, karena syaratnya ya dia harus ada bawaan kit pengurangan defense, dan kalau nggak ada ya udah red flag sih. Udah red flag. Jadi aku nggak ekspektasi beta ini bisa jadi main carry ya. Aku ekspektasinya dia cuma jadi TB aja gitu. Kalau bisa ngedamage ya syukur gitu ya. Kalau dia bisa ngedamage ya syukur, kalau nggak bisa ngedamage ya udah jadi TB aja, karena dia distraksinya cukup bagus sih. Cuma dapat 1 kan, busuk sekali ya guys ya. Ayolah kasih minimal kasih 30 lah, kasih 30 kopi langsung sekalian 30 gacha dapat 30 gitu. Jadi biar hemat gitu loh buat anniversary. Tuh malah busuk kan gacanya nih. Males aku guys. Malah busuk ya.
Gacha 30 black market nyari 30 tuh udah susahnya minta ampun nih, diampasin pula ya. Diampasin terus menerus gini guys. Tuh kalian. Makanya aku tuh malas ya gacha-gacha kayak gini tuh. Karena nggak pernah hoki dari dulu. Ini udah habis 200 ya. Kita coba sampai 300 aja deh. Nah, baru dikasih double, baru kali ini lo dikasih double. Tuh nggak ada lagi kan? Setelah kasih double langsung nggak ada lagi nih, nggak ada lagi. Nah ini baru muncul, please lah kasih triple lah, minimal triple gitu. Tuh kan cuma satu doang, nggak ada. Ayolah, itu aku 30 kali loh, jangan cuma satu-satu, langsung banyak. Ini 30 soalnya, 30 tuh hitungannya banyak habisnya. Nah gitu dong. Oke, itu udah merah 3 untuk si beta ya guys ya. Kita lihat sini. Baru dapat satu kopi. Satu kopi lagi setelah 400 summon ya guys ya. Setelah 400 summon. Udah aku gacha 400 aja deh, 400 aja deh. Setelah itu nggak aku lanjutin ya guys ya. Cukup 400 kali summon aja, habis itu aku sisanya gacha lewat jam ungu ya guys ya. Sisanya nggak pengen tak lanjutin. Kalau lewat jam ungu aja sisanya. Ayo dong, kalau bisa langsung MLB lah biar nggak repot-repot gitu. Tapi cuma satu doang tuh malesin. Nah guys, itu jadi 400 ya guys. 400 gacha beta dapatnya segitu guys. 400 gacha beta ya, apakah worth it? Aku nggak tahu ya guys ya. Beta nih kelihatannya ampas ya guys ya. Aku jujur pesimis guys ya. Tapi sebelum itu aku pengen coba trialnya guys, pengen coba trialnya si beta ya. Yang magic itu siapa ya guys ya? Yang magic ya? Yang magic DPS tuh siapa magic DPS ku ya? Kok jarang sekali ada magic DPS ya? Oh, ini. Tapi itu, oh ini ya seraca. Ini aja deh. Oh ini nih, oh ini dia physical, dia revo bomb guys, revo bomb fix. Makin nih revo bomb ya. Kita terakhir sebelum closing kita coba gameplay si beta. Coba ya guys ya, kita coba gameplay si beta ini. Taruh di sini beta, terus GP pakai ini, terus oh kalau GP pakai ini mah udah keenakan ya guys ya. GP pakai ini kelihatannya menang sih, GP pakai ini. Coba kita GP pakai si sia-sia ini ya kita. Oh Cerilla, kita pakein Cerillanya, lupa aku ya. Kita GP pakai Cerilla guys, Cerilla sama dia itu. Sebentar. Set, kita pasang Cerilla teman. Ini lu pakai apa aja deh, sembarangan aja kok, pakai sembarangan aja ya. Dah pakai ini aja, bodo amat. Kita coba ya guys ya. Kita coba apakah dia bisa nge-carry dengan adanya sia-sia. Kalau ada sia-sia dia bisa nge-carry sih aku takjub ya guys ya. Kalau belum bisa perlu tambahan support lagi ya, aduh kurang sih. Itu pengurangan defense-nya dari sia-sia guys. Itu karena ada sia-sia guys, dia yang ngebrutal gitu karena ada sia-sia ya. Dia ada pengurangan defense dari sia-sia sama si Albeda ya, itu wajar-wajar aja sih menurutku. Nanti kita coba hilangin sia-sianya. Ampas rupanya guys. Ada sia-sia tetap mati. Coba Naraya aja, kita coba kasih Naraya aja kali ya guys. Kita coba dia kasih Naraya aja. Atau jangan-jangan yang ngedamage tadi si Cerilla ya, aku kurang ngeliat guys. Apa jajan yang ngedamage tadi si Cerilla guys, bukan betanya. Jangan-jangan yang ngedamage tadi si Cerilla ya. Oh bukan betanya dia yang ngedamage ya. Oh nggak lihat apa-apaan, itu beta ampas banget. Masa langsung mati? Udah habis pasifnya guys. Anjir, itu pasifnya udah habis. Astaga, yang ngedamage si Cerilla cuy.
yang ngedamage si Cerilla tuh betul banget guys. Betul kan hipotesisnya aku di awal video tadi, betul kan? Dia dia ngampas anjir, damage-nya kagak ada ya. Udah ya, terbukti ya guys ya, beta ini fake skip. Fake skip guys ya. Kalian jangan berharap dia jadi DPS ya guys, ini ngampas ini guys beta ini guys. Kalian jangan berharap beta ya guys ya. Kalian gacha Cerilla aja guys. Kayaknya seru deh kalau Cerilla dijadiin DPS ya. Kelihatannya seru nih Cerilla jadi DPS. Kita lihat nih ya. Si Cerilla kita jadiin DPS, tapi gimana caranya supaya Cerilla ini nggak mati ya guys ya. Kita bikin supaya Cerilla nggak mati ya, dan dia harus nyepam skill sih. Cerillanya harus nyepam skill guys ya. Ini kita tumbalin sia-sia aja, kita tumbalin sia-sia biar dia yang ditarget. Habis itu Cerillanya kita harus GB Cerilla biar dia bisa spam ulti guys ya. GB supaya dia spam ulti, kita coba pakein BAM ya, kita coba pakein BAM biar dia spam ulti, terus tambahin lagi Alpin dah ya, tambahin Alpin. Ini si jangan Alpin deh, jangan Alpin, kita pakein apa ya yang bisa ya? Ya harus pakai ini kah? Yang penting Cerillanya cepet ulti guys. Oh pakein garam harusnya pakein garam guys harusnya. Gak apa, kita coba gini aja. Wah ini bamnya mati kalau ini mah. Wah ini bamnya mati. Bukan bamnya mati kan? Kalau gitu ya kemauanmu, kita begini aja guys ya. Ini taruh sini aja. Udah moga aja yang diincar si Asialnya guys ya. Kalau misalnya dipakai ini Yirang bakal kena semua nggak ultinya? Kita lihat damage-nya Cerilla versus Yirang ya guys ya, kita lihat nih. Gedean mana? Menang langsung 125 mati. Apa-apaan itu Cerilla? Anjir tuh broken banget. Damage-nya guys. Astaga broken banget cok. Wah fix sih, fix ini Cerilla ya guys. Ini Cerilla fix tier setara dengan dia Seraca sama Alice guys, setara ini. Gila sebroken itu anjing aku kaget. Asli aku kaget guys, asli. Kok bisa sebroken itu ya? Coba kita hapus albedanya guys. Kita ganti pakai beta ini buat tumbal guys ya. Beta ini buat tumbal proyek. Buat tumbal proyek si betanya guys ya. Nah itu yang carry-nya si Cerilla ya guys ya. Asli ini Cerilla gila banget cok. Karena kalian gak lihat tadi brutal banget damage-nya anjing. Astaga itu nggak ngotak tadi Cerilla ultinya. Langsung 200 T. Wah apaan itu? Betanya udah meningso ya, betanya udah meninggal. 500 T. Apa pula itu anjing apaan itu? Wah itu rusak banget unitnya. Untuk ukuran SSR itu broken banget loh. Guys, asli ya. Awal aku mikir ya guys ya, itu nanti Cerilla itu bakal kayak Vivi guys, bakal dibatasin kayak Vivi ya. Untuk dari kalau Vivi kan di cap guys. Vivi ini kan dia kan max HP ya, Vivi kan max HP ya kan. Ini kan dia max HP target ya, tapi di cap sama Vivi attack ya, di cap, jadi dia nggak bisa melebihi dari attack 800 attacknya untuk HP damage-nya. Tapi si Cerilla ini nggak di cap anjing, ini kesalahan net mabok ini guys. Ini kesalahan net mabok. Kalian bayangin ini SSR value-nya gila banget guys. Ini jujur ya, ini SSR ini value-nya tinggi banget guys kali. Ini setara ya guys. Ini setara sama Alice ya guys, sama Alice nih. Ini setara guys ya. Cerilla sama si Seraca ini setara tiernya guys ya. Atau jajan malah bahkan di atasnya guys. Kalau di atasnya berarti setara sama Edan ya. Jangan setara sama Eden guys. Jangan aku masih belum tahu ya kelemahannya Cerilla ini di mana. Kalau misalnya Cerilla ada kelemahannya, berarti dia di bawahnya Edan ya. Tapi kalau dia
bisa tetap konsisten ngasih DPS, berarti dia bisa setara sama Family Head ya, setara Family Head, setara Edan ya, setara Traumer's, setara Gustang, jadi kayak gitu ya. Jadi ini masih ku analisis ya untuk tier listnya si Cerilla ya guys ya. Si Cerilla ini untuk tier listnya masih ku analisis dia antara di SS Plus atau di tier Meta Destroyer ya, atau paling tertinggi Meta Destroyer. Dan untuk si beta ya, untuk si beta dia nggak mungkin di S Plus guys, dia kemungkinan di ya A lah, A atau S ya, A atau S, antara tier si beta nih. Aku jujur nggak ngerekomendasiin kalian buat ngejar beta karena ini Yurinya terlalu ampas ya guys, dia cuma jadi TB doang. Ya udah mungkin kayak gitu untuk konten review singkatku kali ini. See you next content and bye bye.